Selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk dosen pemampu kami yaitu Pak Dinansyah, dosen pemampu mata kuliah analisis dan perancangan sistem informasi. Jadi pada kesempatan kali ini kami dari kelompok merah dan Valorant 2.0 akan mempresentasikan hasil daripada proyek kami. Jadi sebelumnya perkenankan saya untuk memperkenalkan anggota dari tim kami. Ada Kisusieni Vanessa sebagai ketua kelompok tim PSI yaitu kelompok merah. Ada Tri Susanti, saya sendiri Jusman Budiman, Steven Salim, dan juga Audrey Saujana. Kemudian kita akan langsung masuk ke kelas diagram. Oke, baiklah. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kelas diagram kami. Jadi kelas diagram kami memiliki beberapa kelas, yaitu company, employee, article, customer, message, dan juga ada order, order detail, produk, dan juga kategori. Jadi yang pertama saya akan menjelaskan mengenai kelas company terlebih dahulu. Jadi kelas company kami memiliki private attribute yaitu company ID, name, about, email, phone number, address, color image, banner image, meta keyword, dan juga meta description. Di mana di kelas company ini juga kita dapat mengambil data dari database menggunakan public operation yaitu get company profile, get about company, get gallery image, get banner image, get meta description, dan juga get meta keyword. Dan di kelas company juga sudah terdapat public function di mana kita sudah bisa mengedit dan juga mendelete beberapa data dari database. Contoh kita ingin mengedit menggunakan public operation, edit company, edit banner image, edit gallery image, edit meta description, dan juga edit meta keyword. Untuk delete dapat digunakan public operation, delete banner image, dan juga delete gallery image. Kelas company dapat memiliki satu atau lebih employee, namun employee hanya dapat ada di satu company. Selanjutnya adalah kelas employee. Jadi di kelas employee ini juga sudah terdapat beberapa private attribute yaitu employee ID, employee name, employee email, employee number phone atau phone number, employee address, dan juga employee password. Jadi di kelas employee ini juga sudah terdapat beberapa function yang dihubungkan dengan database yaitu untuk mengambil data daripada employee. Kita menggunakan public operation get employees, get employee, edit employee, dan juga delete employee. Lalu juga sudah terdapat public operation untuk login dan juga sign up employee. Ada juga public operation untuk menambahkan, mengedit, dan juga mendelete produk, kategori maupun artikel. Yaitu dengan public operation add product, add kategori, add article untuk menambahkan, dan edit produk, edit kategori, edit artikel untuk mengedit data yang sudah ada, dan juga delete produk, delete kategori, dan juga delete artikel untuk mendelete data dari produk, kategori maupun artikel. Jadi di kelas employee ini, employee juga dapat melakukan change order status menggunakan public operation change order status yang nantinya akan dihubungkan ke produk. Jadi selanjutnya kita akan masuk ke kelas artikel, di mana artikel ini dapat dibuat oleh employee baik 0 atau lebih. Jadi di kelas employee ini sudah terdapat private attribute yaitu artikel ID, artikel content, artikel image, dan juga artikel view. Dalam kelas ini juga sudah terdapat beberapa public operation untuk mengambil dari database yaitu get articles dan juga get article, untuk mengedit menggunakan public operation edit article, dan untuk mendelete menggunakan delete article. Dan kita juga bisa mengupdate view menggunakan public operation yang ada di kelas artikel ini. Selanjutnya ada kelas customer, di mana kelas customer sudah memiliki private attribute customer ID, customer name, customer email, customer number phone atau phone number, customer address, dan juga customer password. Dan di kelas customer ini juga sudah terdapat beberapa public operation untuk mengambil dan juga mengedit data dari database yaitu get customers, get customer by ID, dan juga edit customer. Jadi di kelas customer ini juga sudah terdapat public operation untuk login dan juga sign up. Lalu juga sudah terdapat public operation untuk men-send image atau memberikan review atau tanggapan mengenai pondok sambal, dapat membuat order menggunakan public operation create order, dan dapat meng-cancel order menggunakan public function cancel order. Jadi selanjutnya adalah class message, di mana seorang customer dapat membuat 0 atau lebih message yang di dalam class message ini terdapat beberapa private attribute yaitu message ID, message subject, message body, dan juga sender email. Dan tentu saja di dalamnya sudah terdapat public operation get message by ID, dan juga delete message. Selanjutnya, seorang customer dapat membuat 0 atau lebih order, dan kelas order ini juga dapat diakses oleh employee, di mana employee dapat memanage 0 atau lebih order. Jadi di kelas order ini juga sudah terdapat private attribute yaitu order ID, order item total, price, status, dan juga order date time. Dan di dalam class order ini juga sudah terdapat public function di mana dari class order ini kita dapat mengambil order dan juga mengambil order berdasarkan ID yang sudah diterapkan menggunakan public operation get orders dan juga get order by ID. Selanjutnya,
Order ini juga berkaitan dengan order detail, di mana apabila tidak ada order, maka order detail tidak akan ada. Jadi, kelas order detail ini mencangkup private attribute order item ID, price per item, subtotal, notes, dan juga quantity. Jadi, berisikan rincian daripada order yang tadi dilakukan oleh customer. Dan di dalam order detail ini juga sudah terdapat public operation get order details. Selanjutnya, get order details akan berhubungan dengan produk namun tidak berkaitan khusus pada produk. Jadi apabila tidak ada order, maka produk tidak akan menghilang atau akan tetap berdiri sendiri. Jadi di produk ini sudah terdapat beberapa private attribute, yaitu product ID, product name, product description, product picture, price, promotion price kalau ada, dan juga rating. Nah, di dalam kelas produk ini juga sudah terdapat beberapa public operation yang untuk dipanggil dari database, yaitu get products, get product, edit product, dan juga delete product. Jadi untuk produk ini juga berkaitan dengan kelas kategori, di mana apabila tidak ada kategori maka produk tidak akan ada. Jadi untuk kelas kategori ini terdapat beberapa private attribute, yaitu kategori ID, kategori name, kategori description, dan juga kategori picture. Yang di dalamnya sudah mencangkup beberapa public operation, yaitu get categories, get kategori, edit kategori, dan juga delete kategori. Dan untuk kelas kategori, itu untuk satu kategori dapat dimiliki oleh satu atau lebih produk. Dan untuk hubungan produk dan order detail, satu order detail dapat memiliki 0 atau lebih produk. Dan apabila kita sambungkan lagi ke penjelasan yang tadi di atas dari employee, satu employee dapat mengakses, menambah, mengedit, atau mendelete produk sebanyak 0 atau lebih. Sekian untuk class diagram. Selanjutnya untuk state diagram akan dijelaskan oleh Tri Susanti. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai state diagram. Jadi yang pertama kita akan start, biasa dilakukan dengan login. Ketika kita login, kita akan memasukkan informasi mengenai email dan juga password. Ketika datanya sudah benar, maka akan dibawakan ke main page. Ketika datanya salah, maka akan show error message. Kemudian setelah di main page, pengunjung bisa membrowse produk dan akan masuk ke browse produk. Setelah di browse produk, ia bisa men-search item menggunakan search bar. Dari main page juga, ia juga bisa men-search item menggunakan search bar. Dan ketika ia tidak menemukan apa yang ia cari, maka ia akan kembali ke main page. Kemudian setelah browse produk, ketika ia mengklik produk, ia akan dibawakan untuk memview produk apa yang telah ia klik. Ketika ia telah mengklik sebuah produk, ia ingin melihat atau mencari item lain, maka ia bisa see other product dan kembali ke search product. Pada search product, ketika ia ingin memilih untuk mencari another search, ia juga bisa mencari item lainnya di search product itu sendiri. Kemudian ketika ia klik produk, ia juga akan dibawakan kembali ke view product. Kemudian dari view product, ketika ia tertarik terhadap produk tersebut, maka ia akan membawakan ke order chart. Dari view produk tersebut, jika dia tidak tertarik, maka ia juga akan dibawa kembali ke main page awal. Kemudian dari view order card itu, ketika ia membuat sebuah decision, apa yang telah ia order telah benar, maka ia bisa check out. Dan ketika data tersebut tidak benar, ia bisa remove ataupun cancel order yang tadi. Kemudian dari view order card tadi, ia bisa mengupdate jika ia ingin menambah atau mengubah dan pesanan-pesanannya. Kemudian ia akan diarahkan ke update card. Dari checkout, ia juga bisa mengupdate card dengan membawakan ke update card jika update needed. Ketika data tersebut terupdate, maka ia akan kembali ke view order card kembali dan kembali membuat decision. Kemudian dari checkout, ia bisa konfirmasi apakah orderannya telah benar atau tidak. Ketika telah benar, ia akan membuat sebuah decision, maka ia akan melakukan payment dan selesai. Dan ketika salah, maka ia akan dialihkan ke checkout kembali dan mengkonfirmasi apakah orderannya benar atau tidak. Kemudian untuk state diagram website, baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai state diagram dari bagian website. Jadi di website ini lebih menjelaskan ke bagian admin. Yang pertama, admin akan memulai sistem tersebut dengan start, kemudian akan dimulai dengan login. Seperti biasa, maka login ini ia akan menambahkan datanya berupa email dan juga password. Ketika datanya sudah benar, maka ia akan dibawakan ke main page. Namun apabila data yang ia masukkan salah, maka ia akan dibawakan kembali ke login page dengan memberikan show error message. Kemudian dari main page ini akan dibawakan ke administrative menu, di mana menu ini hanya bisa diakses oleh bagian admin saja. Di mana di administrative menu ini para admin bisa memanage produk. Ia bisa menambahkan, mendelete maupun mengedit produk apa yang telah ia berikan. Kemudian ia bisa memanage about page mengenai rumah makan tersebut. Kemudian ia bisa memanage artikel, menambahkan, mendelete ataupun mengedit artikel untuk dibaca oleh pengunjung.
Kemudian ia bisa memanage employee seperti menambahkan, menghapus, ataupun mengedit identitas dari employee-nya. Dan yang terakhir, ia bisa memanage SEO. SEO di sini berfungsi supaya website ini bisa diakses oleh orang-orang yang ingin mencari rumah makan apa yang harus ia kunjungi. Kemudian setelah selesai, maka akan dibawakan kepada end atau selesai. Kemudian dari administratif menu ini, jika admin ini tidak ingin memanage apapun, maka ia hanya bisa melihat-lihat saja dan langsung selesai. Selanjutnya untuk use case diagram akan dijelaskan oleh Steven Salim. Jadi selanjutnya untuk use case diagram, jadi yang pertama dapat kita lihat dari actor customer, yaitu dapat melakukan login, yang kemudian di-include yaitu ketika browse produk mereka harus melakukan login terlebih dahulu, kemudian juga dapat melakukan place order. Kemudian customer juga dapat browse artikel dan kemudian send message. Nah, kemudian kita lihat dari sisi admin, yaitu yang pertama tetap dapat menggunakan login juga, kemudian dapat melakukan receive order yang kemudian di-extend ke dalam order detail yang sudah dilakukan oleh customer pada place order tersebut. Kemudian admin juga dapat melakukan manage artikel, manage employee, manage kategori, include dengan manage menu karena keduanya berhubungan. Jadi untuk menginput menu harus menginput kategori terlebih dahulu. Kemudian admin juga dapat memanage message dan kemudian dapat memanage SEO. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kisus. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai communication diagram. Yang pertama, mari kita lihat dari sisi user. Nah, dari sisi user, pertama itu customer memasukkan username dan password kepada UI loginnya, kemudian ke controller get username dan kemudian validate username. Juga begitu juga dengan enter password, get password, dan validate password sehingga masuk ke modelnya. Nah, kemudian untuk produk-nya itu mencari produk. Jadi customer akan mencari kategori yang sesuai yang ingin cari dan browse produk dan masuk ke controller. Dan controller akan get kategori. Nah, kemudian setelah itu select produk dan selanjutnya dari controller akan get produk dan masuk ke model dan get produk sehingga get produk dapat ditampilkan. Kemudian untuk order, nah customer dapat pertama men-select produk, kemudian dari controller akan dialihkan ke dapat data-data produknya. Kemudian kedua adalah select kategori, jelaskan produknya, kemudian kategori apa aja dan diambil kategori dari model. Nah, kemudian yang ketiga adalah create order. Nah, di UI ini place order, kemudian dari controller akan dialihkan menuju ke create order dari model, dan dari model akan diarahkan create order detailnya. Oke, selanjutnya untuk select artikel, cuma dapat membaca artikel, browse artikel dan diarahkan ke controller menuju ke modelnya get artikel. Baik, selanjutnya untuk customer dia dapat mengirim pesan dari UI-nya form untuk pergi pesan dan masuk ke controller dan controller akan proses oleh model dan masuk ke database message. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan dari sisi admin. Nah, untuk admin pertama untuk order, jadi pertama select customer, get data customer, dan controller akan mengambil data customer yang ada, kemudian select produk, kemudian dari UI alihkan ke controller untuk ambil produk apa aja yang tersedia yang di order customer, kemudian select kategori dan kemudian get kategori, dari controller akan mengambil data get kategori apa aja yang dipesan oleh customer, kemudian select order, ini menerima order, masuk ke controller dan dialihkan ambil data order dan ambil lagi data order detailnya. Oke, kemudian selanjutnya adalah untuk admin dapat memanage artikel. Jadi pertama select employee, mengambil data employee dan get employee dari model oleh controller dan muncul data-data employee siapa aja yang akan membuat artikelnya. Kemudian admin dapat add artikel dari UI-nya dan dialihkan controller dan dialihkan mengambil hasil data get artikelnya untuk ditampilkan ke user page. Kemudian admin dapat mengedit artikel dan dialihkan formnya manage artikelnya. Kemudian dari controller akan dialihkan menuju form dan mendapat data artikel yang akan diedit dan kemudian setelah diedit akan masuk ke model artikelnya. Kemudian dari untuk delete artikel, jadi admin dapat memilih artikel mana aja yang akan dilihat dan controller akan mengalihkan ke model untuk delete data artikel. Selanjutnya, admin dapat manage employee siapa aja yang bekerja di restoran. Nah, jadi pertama select employee itu untuk mengambil data dari controller, mengambil data karyawannya, kemudian dapat employee, menampilkan UI-nya menampilkan form add employee dan oleh controller, dan dari controller akan diproses untuk menambahkan get new employee. Nah, kemudian edit, jadi nanti ada kan data employee yang akan diedit dan controller akan mengambil datanya,
dan setelah diedit nanti akan diproses menjadi get employee edit. Kemudian apabila ingin menjilat karyawan sudah tidak bekerja, maka akan dialihkan oleh UI, ada button jilatnya, dan kemudian oleh controller akan diproses dan menjilat data employee-nya. Selanjutnya dari admin dapat melihat review apa aja, pesan apa aja yang dapat terima. Jadi setelah message oleh UI, oleh controller menantikan data-data apa aja yang dikirim oleh pelanggan. Kemudian admin juga dapat menghapus pesannya, yaitu dengan di delete message dan diatur oleh UI, masuk ke controller dan menghapus pesan apa yang dihapus. Oke, selanjutnya admin dapat memanage SEO-nya. Jadi dari UI-nya ini menandakan SEO. Hasil SEO nanti akan muncul dari controllernya SEO, yaitu meta keyword dan meta description apa aja. Kemudian admin dapat mengedit SEO-nya dari gunakan muncul form UI untuk form SEO oleh controller akan di-manage ke model sehingga dapat diedit keyword dan description-nya. Untuk selanjutnya activity diagram sudah dijelaskan oleh Audrey Sojana. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang activity diagram. Pertama-tama kami akan mempresentasikan tentang activity diagram untuk company profile website. Jadi activity diagram untuk company profile website diawali dari bagian admin. Jadi activity pertama yaitu admin mengunjungi landing page dari website. Lalu maka akan ditampilkan login page. Dari login page ini akan diminta untuk memasukkan username dan password. Setelah admin memasukkan username dan password, maka akan dilakukan data validation. Jika datanya salah, maka akan terdapat error message dan admin harus memasukkan kembali username dan password. Jika datanya benar, maka login successful, artinya login berhasil. Setelah login berhasil, maka admin dapat masuk ke main page. Maka setelah main page ditampilkan, sebagai admin dapat manage product, manage about page, atau halaman about, lalu juga manage artikel, manage employee, dan manage SEO. Sedangkan sebagai user atau customer dapat send message atau mengirimkan pesan, lalu juga browse product, go to about page atau halaman about, lalu juga browse artikel. Admin atau user apakah sudah selesai untuk melakukan akses kepada website? Jika selesai mengakses website, maka activity ini telah selesai atau finish. Jika belum, maka akan kembali ke halaman main page. Itu tadi activity diagram untuk website company profile. Selanjutnya yaitu activity diagram untuk order taker website. Activity diagram untuk order taker diawali dari user atau customer. Jadi customer akan mengunjungi landing page dari website order taker, lalu akan ditampilkan login page. Dari login page ini, maka user harus memasukkan username dan password. Setelah user atau customer memasukkan username dan password, maka akan dilakukan data validation. Jika datanya salah, maka akan muncul error message dan user atau customer harus untuk memasukkan username dan password lagi. Tapi jika datanya benar, maka login successful atau loginnya berhasil. Lalu setelah itu, customer dapat masuk ke main page. Maka ditampilkanlah main page. Selanjutnya adalah customer dapat place order atau membuat pesanan. Selanjutnya, sistem menerima order, lalu order akan terdapat dua pilihan, apakah diterima atau ditolak. Jika ordernya diterima, maka order akan diproses. Setelah ordernya diproses, maka akan ada dua kegiatan terjadi saat bersamaan, yaitu mengirim invoice dan order dikirimkan. Setelah itu, maka admin dilakukan confirmation. Lalu sistem akan melakukan payment confirmation dan dari customer akan melakukan payment atau pembayaran. Jika tadi pada bagian order apabila di reject, maka activity-nya akan selesai. Sedangkan jika ordernya diterima, maka setelah ordernya di receive atau diterima, maka activity-nya selesai. Itu tadi activity diagram untuk order taker. Selanjutnya adalah kami akan mempresentasikan desain dan demo dari website. Pertama-tama, kami akan menjelaskan desain dan demo dari user page yang akan dijelaskan oleh Tri Susanti. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai user page dari website kami. Jadi yang pertama di pojok kiri atas terdapat kontak kami berupa phone number dan juga email. Kemudian di pojok kanan atas juga terdapat jam operasional dari rumah makan Pondok Sambal. Kemudian di sini terdapat logo dari Pondok Sambal ini. Ketika kita klik, maka kita akan didirect ke page dari website ini. Kemudian di sini juga terdapat navbarnya berupa home, menu, page, blog, dan order now, dan juga terdapat search bar. Kemudian di sini terdapat carousel yang bisa di-swipe ke kanan maupun ke kiri. Dan terdapat juga caption yang menjelaskan carouselnya sendiri. Dan kemudian ketika kita swipe ke paling akhir, di sini kami juga menyediakan sebuah game
untuk rumah makan ini. Kemudian dari game ini kita juga bisa mengklik go to game dan kita akan langsung didirect ke game yang bisa dimainkan secara online. Kemudian ketika kita scroll ke bawah, maka di sini akan terdapat beberapa kalimat promosi untuk marketing dari rumah makan ini. Kemudian ketika kita scroll ke bawah lagi, kita akan dibawakan ke Little About Us mengenai rumah makan ini. Jadi ketika kita mengklik button di sini, maka kita akan didirect ke About Us page yang berisikan informasi mengenai rumah makan ini. Kemudian kita kembali ke main page. Kemudian kita scroll ke bawah, terdapat menu yang direkomendasi oleh chef, di mana ini bisa di swipe juga ke kiri dan juga ke kanan. Jadi di sini ketika menunya kita klik, terdapat harganya juga. Ketika kita klik, maka kita akan didirect ke menu page. Kemudian kita kembali ke home page, kita scroll lagi ke bawah, terdapat perfect ingredients, di mana ini menjelaskan sedikit mengenai resep dan juga bahan apa saja yang digunakan oleh rumah makan ini. Kemudian ketika kita klik learn more, kita juga akan didirect ke menu page seperti yang tadi. Kemudian kita scroll lagi ke bawah. Di sini juga terdapat special promotion, merupakan strategi marketing juga dari rumah makan ini. Kemudian kita scroll ke bawah lagi, di sini terdapat button contact us, di mana ketika kita klik, kita akan di-direct ke about page bagian kontak. Kemudian kita kembali ke home lagi, kita scroll ke bawah. Di sini juga contact info seperti lokasi, telepon number, dan juga email. Kemudian juga ada jam operasional dari rumah makan ini. Kemudian di sini di main page-nya juga disediakan recent artikel apa saja yang telah diupload oleh pihak admin. Kemudian misalnya kita mengklik salah satu artikel, maka di sini kita akan dibawakan ke artikel detail. Kemudian ketika kita kembali ke main page, kita scroll ke bawah lagi, maka kita akan dibawakan ke galeri. Galeri ini berisikan dokumentasi apa yang telah dilakukan oleh rumah makan. Kemudian kita juga bisa zoom dari foto ini untuk memperjelas. Kemudian kita scroll ke bawah, terdapat testimonial dari customer atau pengunjung yang telah mencoba ataupun merasakan makanan dari rumah makan ini. Kita juga bisa swipe, terdapat nama dan juga apa perannya. Kemudian ketika kita scroll ke bawah lagi, terdapat footer, di mana ini akan mengelingkan kita ke About Us, di mana ini menyediakan lokasi, nomor telepon, dan juga email. Dan ini juga merupakan link untuk menuju website kami. Kemudian di sini akan didirect ke send post, yaitu artikel. Kita klik, maka kita akan dibawakan ke artikel detail seperti yang telah ditunjukkan tadi. Kemudian setelah dari home, kita akan menuju ke menu seperti yang telah bisa dikunjungi dari main page tadi. Terdapat nama menu dan juga harga. Kemudian di sini kita juga bisa order now, di mana ketika kita mengklik order now ini, kita akan didirect ke website order tracker kami. Kemudian kita scroll ke bawah untuk melihat semua menu yang diberikan oleh rumah makan ini. Dan terdapat juga bagaimana kita untuk order now dari masing-masing menu. Kemudian di sini juga terdapat foto yang belum diupload oleh admin. Maka dari itu di sini hanya menampilkan foto default dari bawaannya. Kemudian ini juga kembali ke footer. Kemudian kita akan ke page. Di sini dibagi menjadi 3, yaitu About Us, Contact Us, dan juga Galeri. Seperti yang telah dijelaskan, About Us ini menjelaskan informasi singkat mengenai rumah makan ini, seperti latar belakangnya, addressnya, email, dan juga phone numbernya. Kemudian dari page-nya kita juga bisa ke Contact Us. Jadi di Contact Us ini terdapat map di mana lokasi rumah makan ini tersedia. Kemudian kita juga sebagai pengunjung bisa memberikan rating atau ulasan, dan juga bisa memasukkan email, nomor telepon, dan juga review kita mengenai rumah makan ini. Kemudian kita bisa send, dan juga di sini terdapat contact information berupa lokasi dan juga nomor telepon, email, dan jam operasional. Kemudian di page yang terakhir terdapat galeri, seperti yang telah dijelaskan tadi, menampilkan dokumentasi apa yang telah dilakukan rumah makan ini. Kemudian terdapat blog atau artikel yang bisa kita kunjungi melalui main page tadi. Kemudian kita mengklik salah satu, kita akan dibawakan ke artikel detail. Untuk selanjutnya, kita bisa mengklik order now yang kemudian akan dijelaskan oleh Jose. Selanjutnya untuk sistem daripada order taker kami akan dilanjutkan oleh saya. Jadi untuk mengakses situs atau page daripada order taker kami bisa diakses melalui menu. Di sini juga ada order now, atau bisa melalui barang ada di sini order now. Apabila kita klik, maka akan direct ke login page khusus untuk user. Di sini juga sudah terdapat form untuk login dan juga untuk sign up atau mendaftarkan diri. Contohnya kita ingin mendaftarkan diri dengan nama user, dengan last name-nya new, dengan phone number yang dapat dihubungi, dan juga address-nya. Oke, kita di sini buat Golden Land. Dengan email address-nya
to user@gmail.com. Oke, apabila kita sudah sign up, maka akan muncul notifikasi bahwa akun berhasil dibuat dan bisa di login. Jadi kita akan masukkan emailnya beserta password yang sudah kita buat. Maka akan langsung masuk dengan first name dan last name yang sudah diisi tadi, user new. Dan di sini sudah langsung terdapat tampilan menu daripada pondok sambal. Di sini juga kita bisa mengganti quantity dan memasukkannya ke dalam chart atau keranjang kita. Jadi apabila contohnya kita ingin memesan makanan daripada pondok sambal, di bawah sini juga sudah terdapat all menu, di mana semua menu bukan hanya rekomendasi daripada chef pondok sambal. Jadi di sini kita bisa contohnya memesan paket ayam bakar mozzarella. Misalnya kita ingin memesan dengan quantity 2, kita klik add to chart, maka akan masuk ke dalam chart yang ada di div bar ini. Dilihat dengan quantity 2 dengan item description-nya paket ayam bakar moza. Oke, kemudian apabila kita ingin menambahkannya lagi, contoh kita ingin menambahkan ayam bakar dengan jumlah 1, kita klik add to chart, maka akan muncul di chart juga dengan ayam bakar 1. Dan apabila kita ingin meng-cancel atau menghapus order yang setelah kita buat di chart ini, kita tinggal klik empty chart. Maka chart akan kosong dan akan muncul notifikasi bahwa kita tidak ada item. Oke, selanjutnya kita akan mencoba untuk men-check out item ya. Jadi kita coba untuk nasi rames cobain sebanyak 10. Kita klik add to chart. Di sini sudah terdapat di chartnya. Lalu kita klik check out your chart. Kemudian di sini juga sudah terdapat tampilan untuk mengupdate menu yang sudah kita masukkan ke keranjang tadi. Yaitu 10 rames cobain. Apabila kita ingin mengganti dari 10, kita ingin ganti menjadi 100. Kita klik update your chart. Maka subtotal akan berubah dan juga total keseluruhan daripada yang kita harus bayar juga berubah. Sini juga kita dapat meng-empty chart apabila kita ingin meng-cancel orderan kita. Sekarang kita akan coba untuk transaksi COD terlebih dahulu. Jadi method payment yang telah disediakan ada e-wallet dan m-banking dan juga COD. Kita akan pilih COD terlebih dahulu dan maka akan langsung muncul di order history, yaitu tunggu konfirmasi pesanan Anda. Di sini juga kita bisa melihat detailnya dengan nomor order dan juga order date dan juga waktu saat kita pesan. Sekarang saya akan mencoba sekali lagi untuk memesan dengan metode yang berbeda, yaitu metode dengan transaksi m-banking atau e-wallet. Kita coba dengan ayam bakar sebanyak 11, add to chart. Lalu kita akan langsung masukkan juga ke dalam checkout. Dan kita kali ini memilih method payment untuk e-wallet dan m-banking. Oke, di sini sudah terdapat ringkasan daripada apa yang kita pesan, dan juga di sini sudah terdapat QR code yang nantinya merupakan QR code daripada rekening Pondok Sambal. Sini juga tersedia untuk nomor rekening daripada Pondok Sambal atas nama Pondok Sambal. Jadi di sini user atau pengguna diminta untuk transfer sesuai dengan jumlah yang telah diorder dan bisa mengupload buktinya di sini. Dan nantinya akan dikonfirmasi oleh admin Pondok Sambal. Oke, jadi sebagai contoh kita sudah men-select di sini ada bukti rek atas nama bukti rek dan kita bisa add bukti. Maka akan langsung masuk juga dengan catatan order status menunggu konfirmasi admin karena kita telah membayar menggunakan m-banking atau e-wallet dan menunggu konfirmasi apakah transaksi itu benar. Di sini juga kita bisa lihat detailnya sesuai dengan nomor order dan juga kapan kita ordernya, statusnya dan juga harganya. Dan juga ada foto daripada makanan yang kita pesan. Apabila diklik, maka akan diperbesar gambarnya. Oke, baik, untuk selanjutnya kita akan ke sisi admin yang akan dijelaskan oleh Steven Salim. Selanjutnya untuk di bagian admin, yang pertama adalah kita dapat mengakses web dari admin yaitu dengan menggunakan /admin di website Pondok Sambal. Oke, tampilannya kurang lebih seperti ini. Kemudian untuk di bagian order, seperti yang tadi sudah diorder oleh Jose, yaitu yang pertama tadi ini adalah cash on delivery. Jadi untuk beberapa fitur yang ada di manage order ini ada filter yang pertama. Jadi kita dapat langsung memfilter orderan yang sedang pending. Oke, kurang lebih seperti ini untuk yang belum dibayar dan masih menunggu status. Kemudian sedang diproses, sedang dijalan, transaksi selesai, dan transaksi ditolak. Oke, jadi saya contohkan untuk order yang menggunakan COD atau cash on delivery. Pertama, misalnya kita cek bukti pembayaran di sini menggunakan COD karena tidak menggunakan bukti pembayaran. Jadi yang pertama, misalkan setelah admin menerima bukti bahwa orderan sudah dibayar, jadi yang pertama dapat diupdate statusnya yaitu menjadi sedang diproses. Oke, akan langsung diupdate di database yaitu datanya sedang diproses dan akan merubah data dari story pesanan. Nah, kurang lebih seperti ini, akan langsung terupdate, sedang diproses. Kemudian apabila ditemukan kesalahan atau semisalnya orderan ini ternyata fiktif, dapat langsung ditolak dengan klik tombol ini, misalnya langsung ditolak. Oke, transaksi ditolak.
kemudian langsung menyelesaikan orderan, yaitu transaksi ditolak. Kemudian yang kedua untuk metode bank transfer, misalnya untuk bank transfer kita lanjutkan, misalnya orderannya sedang di jalan, akan langsung terupdate juga, transaksi statusnya sedang di jalan, setelah itu dapat diselesaikan orderannya. Ketika transaksi sudah selesai, maka tidak dapat lagi ditolak dan tidak dapat diupdate lagi, dan akan memunculkan satu fitur yaitu print receipt. Jadi seperti ini. Jadi untuk orderan yang sudah dilakukan dapat langsung di print dan terdapat rincian dan beberapa order number dan data-data dari customer. Kemudian di bawah juga ada QR code yang langsung menuju ke order number. Oke. Kemudian dari website sisi user, transaksi akan selesai. Kemudian di dalam manage order juga fitur yang kami tambahkan adalah fitur tombol chat WhatsApp. Jadi ketika user register, di awalnya sudah diminta nomor telepon, jadi ketika kita mengklik tombol WhatsApp ini akan langsung mendirect ke nomor yang sudah diregister oleh user sebelumnya. Kemudian sedikit tambahan juga, untuk di user juga kita memiliki fitur order history. Jadi setelah kita lihat data yang sudah masuk bisa langsung dilihat dari ongoing order, yaitu misalnya transaksi selesai, kemudian transaksi yang ditolak, dan progres dari transaksi yang sedang dilakukan. Kemudian sedikit tambahan lagi, untuk fitur review, kami akan mengumpulkan data yang berhubungan dengan review dari customer, rasa makanan, keramaian, pelayanan, rasa sambal, dan kenyamanan, yang nantinya akan digunakan datanya untuk membuat sentimen dalam mata kuliah lain, yaitu machine learning. Jadi misalnya untuk review dari pelanggan, misalnya diisi 5 semua, kemudian email ada di sf@gmail.com. Send. Oke, datanya akan langsung terkirim ke dalam database kami dan nantinya akan digunakan untuk pengembangan dari layanan Pondok Sambal. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Tisus untuk di bagian admin. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai bagian admin. Pertama, mari kita coba login dulu dengan akun admin Pondok Sambal dengan password. Oke, kemudian akan ditampilkan halaman dashboard. Halaman dashboard ini merupakan rangkuman dari penjualan dan juga dapat melihat total pending menu, kemudian pending order, kemudian total menu yang ada, kemudian pendapatan tahunan dan pendapatan bulanan. Dan juga ada grafik untuk melihat perkembangan penjualan produk sambal. Oke, selanjutnya untuk company, karena ada website dinamis, jadi admin dapat mengganti informasi mengenai restorannya. Nah, mari kita coba ubah, misalnya merupakan nah, apabila kita update, nanti akan langsung otomatis update pada page about us. Lihat muncul. Selanjutnya untuk galeri ini adalah merupakan gambar-gambar yang akan ditampilkan pada halaman galeri. Kita akan coba untuk tambah. Misal kita akan menambahkan gambar makanannya, juice makanan Pondok Sambal. Oke, baik, data galeri berhasil ditambah dan dapat kita lihat nanti akan muncul makanan Pondok Sambal. Juga dapat diedit captionnya, makanan Pondok Sambal enak dan oke. Nah, dan caption ini sebenarnya bertujuan untuk SEO. Jadi nanti apabila user mencari di mesin mencari yang berkaitan dengan makanan, nanti akan muncul gambar-gambar seperti ini. Juga dapat delete galerinya. Nah, galeri berhasil dihapus. Selanjutnya kita ke bagian employee. Nah, employee ini jadi kalau misalnya ada karyawan yang baru atau mungkin sudah tidak bekerja atau mungkin data karyawan dapat edit, maka dapat diatur di sini. Dan kita tambahkan, coba misalnya nama saya sendiri, email, terus ini, maksudnya ini, address ini, kemudian kita tambah user, dan akan muncul nama saya sendiri di sini. Dan dapat datanya juga dapat diedit. Kita ubah, nah akan berhasil diupdate dan juga dapat di delete. Selanjutnya untuk kategori, karena setiap menu pasti akan kategori, maka kategori wajib ditambahkan terlebih dahulu apabila ada kategori baru. Tambahkan misalnya manisan aneka, tambahkan gambar, nanti akan muncul gambar-gambar kategori di sini dan juga dapat diedit datanya. Misalnya mau diganti makanan penutup, nah dia akan muncul
dan akan diganti. Kemudian dapat di-delete juga. Selanjutnya untuk menu akan dijelaskan oleh Audrey. Saya akan mempresentasikan fitur selanjutnya dari admin Pondok Sambal. Setelah kategori tadi, berikut adalah fitur menu. Jadi admin Pondok Sambal yaitu pegawai Pondok Sambal juga dapat menambahkan menu dari website Pondok Sambal. Kita bisa coba juga untuk demo. Di sini kita bisa menambahkan nama menu yang ingin kita tambahkan, misalnya sambal terasi. Lalu untuk kategori, berarti ini kategori yang berasal dari fitur kategori sebelumnya. Misalnya contoh kita pilih kategori aneka sambal, kita juga dapat menambahkan deskripsi untuk menunya dan juga kita bisa menambahkan harga dari menu yang ingin kita tambahkan. Kita juga bisa menambahkan image. Lalu setelah selesai kita memasukkan semua informasinya, kita bisa klik tambah menu. Menu sudah berhasil ditambahkan, akhirnya kita bisa lihat sama terasi yang tadi kita sudah tambahkan, sudah berada di sini. Selain kita bisa menambahkan menu baru, kita juga bisa edit menunya. Contohnya, lalu setelah kita mengubah nama menunya, bisa lihat namanya sudah berubah ya. Selain kita edit menu, kita juga bisa delete atau menghapus menu yang sudah kita tambahkan. Setelah kita hapus, kita bisa lihat menu yang tadi kita tambahkan sudah tidak ada. Selanjutnya kita bisa ke feature artikel, di mana admin yaitu pegawai Pondok Sambal bisa menambahkan artikel. Jadi artikel ini terdapat di halaman blog. Nah, jadi artikel yang terdapat di halaman blog ini ditambahkan melalui fitur artikel admin website Pondok Sambal. Contoh demo untuk menambah artikel. Oke, kita bisa menambahkan judul, lalu juga bisa menambahkan isi artikelnya. Oke, kita juga bisa menambahkan image, yang mana image ini adalah thumbnail dari artikelnya. Bisa klik tambah artikel, maka data artikel berhasil ditambah. Yang kita lihat di sini, kita juga bisa melihat nomor, artikel title, judul artikel, juga ada artikel views. Jadi view dari masing-masing artikel, juga ada employee name, nama pegawai yang menulis artikel. Kita bisa melihat ada action di sini. Contohnya action yang pertama itu action edit. Contohnya kita bisa ganti judul artikel, lalu kita ubah artikel. Jadi kita bisa lihat judul artikelnya sudah berubah. Lalu kita juga bisa preview. Jadi preview artikel bagaimana artikel ini tampak di user page website Pondok Sambal. Lalu kita juga bisa delete atau kita juga bisa cek dulu apakah artikelnya sudah ditambahkan. Ini artikel yang baru saja kita tambahkan. Lalu kita coba delete artikelnya tadi. Lalu setelah kita hapus, maka artikelnya sudah terhapus. Lalu di sini juga artikelnya sudah tidak ada. Selanjutnya adalah fitur banner. Jadi fitur banner ini adalah gambar banner yang terdapat di halaman homepage dari website Pondok Sambal. Kita juga bisa coba add new banner, jadi kita bisa tambahkan fotonya, lalu juga bisa menulis title. Jadi title semacam headingnya. Lalu kita bisa masukkan deskripsi dari gambar bannernya. Lalu kita bisa klik add banner. Oke, data banner berhasil ditambah. Berarti di halaman homepage sudah terdapat banner yang baru. Ini tadi title atau headingnya, lalu ini juga tadi titlenya yaitu subheadingnya. Lalu selanjutnya kita juga bisa edit bannernya. Oke, kita bisa ganti judulnya. Lalu kita update, maka judulnya sudah berubah. Selanjutnya juga kita bisa menghapus bannernya. Oke, kita coba hapus, maka data banner sudah berhasil terhapus. Jadi kita bisa lihat di sini list dari homepage banner ada nomor, image, alt. Jadi alt ini adalah teks yang muncul ketika gambar tidak terload, lalu juga ada title, subtitle, dan action tadi. Berikutnya adalah message. Message ini adalah daftar feedback yang diberikan oleh pelanggan Pondok Sambal melalui website Pondok Sambal tadi ya, khususnya di bagian review order tracker. Jadi karena ini adalah data yang dikirimkan oleh pelanggan, maka sebagai admin hanya dapat melakukan action delete. Jadi kita bisa lihat di sini list datanya ada nomor, sender email atau email pengirim, lalu ada data phone number, nomor HP, lalu juga ada review, juga ada bintang. Jadi bintang ini mewakili penilaian dari setiap bidang baik rasa, sambal, keramaian, kenyamanan maupun pelayanan. Lalu ada receive date yaitu tanggal penerimaan message atau feedbacknya. Lalu kita juga bisa coba hapus ya, contoh kita hapus message yang terakhir. Oke, data message berhasil terhapus. Lalu fitur yang terakhir adminnya yaitu manage
SEO. Jadi admin juga dapat memanage SEO dari website Pondok Sambal. Tujuan manage SEO ini agar website Pondok Sambal memiliki ranking atau urutan pencarian yang lebih tinggi lagi pada mesin pencarian seperti Google. Nah, pada manage SEO kita bisa mengatur meta keyword dan juga meta description-nya. Contoh kita mau mengedit meta keyword-nya. Contoh kita ingin menambahkan restoran Batam. Kita bisa tinggal update, maka data SEO-nya sudah berhasil diupdate. Itu tadi fitur dari admin Pondok Sambal. Sekian presentasi dari kami, Kelompok Merah. Terima kasih atas perhatiannya.